Halo teman-teman, nama aku Ariela Tuheru dan di video ini aku akan menjelaskan secara ringkas mengenai apa itu human factors atau faktor manusia di dalam dunia penerbangan. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pesawat udara merupakan moda transportasi yang paling aman di dunia dibandingkan moda-moda transportasi yang lainnya. Tentu, di balik tingkat keselamatan yang tinggi itu, ada banyak sekali faktor pendukung di belakangnya, termasuk human factors ini, atau faktor manusia. Faktor manusia akan dibahas atau dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah faktor manusia itu, dan yang kedua, budaya aman, dan yang ketiga adalah human error. Oke, yang pertama akan kita bahas adalah mengenai faktor manusia. Jadi, apa sih faktor manusia itu? Faktor manusia itu adalah faktor-faktor yang memengaruhi perilaku dan juga kinerja. Kinerja dari siapa maksudnya? Kinerja dari orang yang bekerja di dalam dunia penerbangan itu. Mungkin itu adalah pilot, atau ground staff, atau technician atau engineers. Mereka lah yang harus diperhatikan perilaku ataupun kinerjanya selama bekerja dalam lingkungan penerbangan. Jadi kinerja ini tuh yang nanti bisa menyebabkan terjadinya kesalahan. Oleh karena itu dari kesalahan itu harus ada upaya-upaya yang diberlakukan untuk mengatasinya. Yang pertama itu adalah perawatan, maintenance. Yang kedua adalah prosedur, procedure. Yang ketiga, training atau pelatihan. Dan yang keempat adalah simulation atau simulasi. Kita bahas dulu yang pertama, perawatan. Perawatan ini adalah dari segi hardware, dari segi fisik pesawat. Mengapa diperlukan perawatan? Karena kita tahu tentu bahwa suatu mesin atau barang apapun itu kian lama akan menjadi rusak. Oleh karena itu dibutuhkan perawatan. Mungkin itu adalah perawatan jangka pendek secara berkala ataupun yang jangka panjang. Dan yang kedua, tentu di setiap pekerjaan apapun pasti kita butuh yang namanya adalah prosedur. Prosedur ini adalah tuntutan cara step by step bagaimana melaksanakan suatu hal. Sehingga apa? Sehingga suatu hal itu bisa dilakukan dengan baik tanpa adanya kesalahan. Dan juga dapat meminimalisasi adanya atau munculnya kesalahan di masa yang akan datang. Yang ketiga dan yang keempat, atau yang bisa kita lihat training dan juga simulation, ini sangat erat sekali hubungannya dengan sumber daya manusia, human resources. Jadi seperti yang tadi saya sebutkan di atas, entah itu pilotnya, atau pramugari, atau ground staff, atau dari bagian engineering, semua itu harus dilakukan training dan juga simulation. Fungsi dari training itu sendiri adalah melatih dan meningkatkan kemampuan kognitif dari manusia-manusianya. Setelah manusia-manusia itu mendapatkan tambahan ilmu pengetahuan dari bidang kognitif, barulah dipraktikkan ilmu-ilmu tersebut dalam simulation atau simulasi. Pentingnya kedua hal ini adalah agar kita bisa memfokuskan otak dan juga badan kita. Apa yang sudah kita dapat secara kognitif, kita latih secara praktiknya bagaimana. Dapat dilihat pada grafik di sini. Grafik ini diambil dari website Federal Aviation Administration atau FAA. Dapat dilihat di sini adalah grafik mengenai accident in aviation. Pada sumbu X itu adalah garis waktunya dari tahun 1903 hingga masa kini, dan juga grafik Y-nya adalah nominal kecelakaan yang terjadi dari angka 0 hingga 100. Dapat dilihat bahwa pada zaman dahulu kala
pada zaman dulu itu, tahun 1903, ketika pesawat baru muncul, invented, baru dibuat, perkembangan pesawat pun baru saja dimulai, tentu faktor utama penyebab terjadinya kecelakaan itu adalah technical causes. Tentu saja. Karena pesawat masih mengalami banyak sekali perubahan-perubahan, pengembangan. Sehingga wajar apabila accident and aviation pada tahun zaman-zaman dulu, itu penyebab terbesarnya adalah technical causes. Sedangkan kita lihat, seiring berjalannya waktu, hingga masa kini, human causes lah penyebab utama terjadinya kecelakaan pesawat. Berarti di masa kini permasalahan terbesar dari kecelakaan yang ada di dunia penerbangan itu adalah karena faktor manusianya. Bukan karena faktor mesinnya atau technical causes. Karena mesin pada zaman kini sudah semakin modern. Mesin sudah semakin pintar, dapat dilatih dengan menggunakan smart computer, supercomputer. Dan semuanya pun sudah ada algoritmnya. Sehingga tingkat kecelakaan yang terjadi di aviation itu karena technical causes itu sudah makin mengurang. Sedangkan human causes lah penyebab yang paling tingginya. Kenapa? Karena kurangnya training dan juga simulation. Oleh karena itu, dua hal ini sangat penting untuk diterapkan atau disiapkan di masa kini. Agar semua perangkat yang bekerja dalam dunia penerbangan ini memiliki pengetahuan kognitif yang baik mengenai alat yang mereka gunakan, mesin yang mereka akan pakai, dan juga tahu apa yang harus dilakukan apabila terjadi misalkan hal A, hal B, hal C. Mereka sudah tahu, oh apabila terjadi hal A, maka saya harus menggunakan solusi D. Apabila terjadi permasalahan B, harus solusi E. Apabila terjadi masalah C, solusi F. Seperti demikian. Nah, kemudian di dalam human factor ini atau faktor manusia, itu ada yang namanya dirty dozens. Dirty dozens. Dirty dozens ini apa? Dirty dozens ini adalah 12 perilaku atau hal yang tidak baik yang seringkali muncul di dunia penerbangan. Bisa kita lihat di sini. Yang pertama adalah lack of communications. Tentu, komunikasi merupakan salah satu hal yang paling krusial, paling penting di zaman ini. Kurangnya komunikasi di dalam pekerjaan dunia penerbangan tentu adalah hal yang sangat fatal. Kenapa tidak adanya komunikasi? Maka masing-masing atau antar rekan kerja itu tidak bisa mengetahui apa yang harus dilakukan selanjutnya atau ini ada salah apa. Hal itu sangat berbahaya di dunia penerbangan. Karena semua hal harus diketahui oleh siapapun itu, tanpa terkecuali. Oke, lack of communication sudah. Yang kedua adalah complacency. Yang ketiga adalah lack of knowledge. Lack of knowledge ini kurangnya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu tadi aku bilang di atas, kita pentingnya melakukan training. Training untuk menambah apa? Kemampuan kognitif dari orang tersebut. Yang kedua, complacency ini adalah terlalu cepat puas. Manusia cenderung terlalu cepat puas dengan diri sendirinya. Sehingga kita tuh kadang lengah terhadap bahaya. Contohnya dalam dunia penerbangan, mengerjakan suatu hal, teknisi sedang memperbaiki suatu bagian dari pesawat udara. Terlalu cepat puas, sudah beranggapan, oh ini sudah beres, oh ini sudah betul. Akhirnya, pekerjaan selesai. Padahal ternyata apa yang dia periksa itu belum tentu sudah selesai. Pasti masih ada yang kurang sedikit. Namun karena itu dia cepat puas sehingga hanya mengandalkan firasat bahwa oh ini pasti sudah benar. Dan ketika pesawat itu terbang terjadilah kesalahan atau mungkin kecelakaan. Karena perlu diingat bahwa kesalahan kecil pada sebuah pesawat udara itu akan menimbulkan efek yang makin hari makin besar. Oleh karena itu, toleransi kesalahan dalam dunia penerbangan itu sangat kecil. Karena tidak boleh sama sekali ada ruang untuk kesalahan itu muncul. Yang keempat, distraction. Distraction ini sangat penting
untuk dihindari dalam dunia penerbangan, atau bahasa Indonesia adalah distraksi, itu adalah kondisi di mana ketika kita lagi kerja, tiba-tiba teringat suatu hal, atau tiba-tiba fokus kita hilang, karena tiba-tiba mungkin teman memanggil atau apa. Itu semua akan memecah fokus kita, yang misalkan kita lagi kerjain suatu tugas, lagi kerjain suatu task, karena biasa kan nanti ada pelaporan tuh. Nah, kalau kita lagi ngerjain suatu tugas atau task, tiba-tiba fokus kita pecah, maka kita sudah susah untuk kembali lagi untuk mengumpulkan fokus kita dan mencari tahu tadi kita terakhir itu kerja di bagian mana. Lack of teamwork. Inilah makanya penting kenapa kepercayaan itu dalam suatu komunitas atau suatu kelompok itu penting. Karena jika teamworknya tidak ada, maka semuanya akan kerja sendiri-sendiri, mementingkan egonya sendiri-sendiri. Yang A ingin menjadi seperti ini, si B ingin menjadi seperti ini, si C ingin menjadi seperti ini. Sehingga ini semua tuh memunculkan ketidakkompakan, dan ini tuh adalah hal yang salah. Kemudian yang keenam, fatigue. Fatigue ini kelelahan. Oleh karena itu, di dunia penerbangan dibuatlah shift atau sesi dalam bekerja. Karena manusia juga memiliki batas imunitas tubuh, sehingga kelelahan itu sangat mungkin sekali terjadi kalau orang yang bekerja itu sudah melampaui batas waktu manusia normal dalam bekerja. Atau tidak ada asupan energi yang masuk ke tubuh. Lack of resources. Ini juga sama seperti lack of knowledge, cuman bedanya ini adalah barang fisik. Kalau lack of knowledge itu adalah keterbatasan kemampuan kognitif kita atau yang ada di otak. Kalau lack of resources, ini misalkan lagi melakukan perawatan pesawat model ini. Ternyata kurang tuh, nutnya kurang. Kemudian misalkan lubrication oilnya kurang. Dan sebagainya. Jadi lack of resources ini sangat sekali penting untuk hindari. Oleh karena itu, makanya bagian logistik harus menyiapkan dan juga menginventarisasi kebutuhan apa saja yang dibutuhkan untuk perawatan utuh satu pesawat, semisalkan jenis Boeing 787 Dreamliner, 787-9 Dreamliner. Apa saja nih kebutuhan yang dibutuhkan, peralatannya seperti apa, materialnya seperti apa, untuk menunjang baik dari sisi mekaniknya, dari elektriknya, dan juga bagian-bagian lainnya. Kemudian ada pressure, tekanan. Tekanan dalam dunia penerbangan itu tidak main-main. Tekanan dalam dunia penerbangan itu sangat tinggi. Oleh karena itu dibutuhkan manusia-manusia yang memang ingin meningkatkan atau memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Sehingga dia bisa beradaptasi dengan tekanan yang ada. Ketika manusia sudah kalah dengan tekanan yang diberikan, maka kinerjanya ke masa yang akan datang itu akan menjadi buruk. Karena di pikirannya sudah akan muncul bahwa saya tidak bisa melakukan ini, saya tidak mampu melakukan ini. Oleh karena itu, pentingnya sekali manajemen stres atau emosi di dalam tubuh, di dalam diri kita, sehingga kita bisa tahu atau kita bisa menempatkan diri kapan kita harus fokus dan juga siap untuk menerima tantangan-tantangan yang ada. Kemudian yang ke-9, lack of assertiveness. Lack of assertiveness ini memiliki arti kurangnya ketegasan. Kurangnya ketegasan ini sebagai contoh, semisalkan seorang pegawai, seorang staff, seorang technician ingin beristirahat. Namun ternyata engineer-nya atau ketua dari timnya, group leader-nya itu mengatakan bahwa kita masih harus bekerja karena pesawat ini dalam 12 jam lagi akan terbang. Namun kondisi faktualnya di lapangan adalah teknisi ini tuh dia capek, dia ingin istirahat dulu selama semisalkan 1 jam. Namun karena dia tidak enak hati terhadap group leader-nya itu, tidak ingin mengecewakannya, dalam istilah lainnya seperti itu, sehingga dia tetap mengiyakan, oh baik, saya akan tetap bekerja untuk mengejar target itu. Dan nanti ketika kita tidak enak hati ini, alhasil nyambung ke sini, ke fatigue, kelelahan.
Atau nyambung ke nomor berikutnya 10, stres. Karena apa? Karena itu tadi memaksakan ketika badan masih belum fit atau otak yang masih capek dalam berpikir atau menganalisa bagian-bagian pesawat yang sedang diperbaiki, tapi itu dipaksakan karena apa? Tidak enak hati dengan orang. Padahal semua itu dapat dikomunikasikan dengan group leader yang ada. Karena pasti group leader juga mementingkan keselamatan baik dari pesawatnya dan juga technician-nya. Dan yang 10 ini adalah stres, suatu kondisi di mana manusia itu tidak karuan karena berbagai macam tekanan yang ada, sehingga dia tidak bisa menghandle hal tersebut. Oleh karena itu, pentingnya sekali memiliki jam kerja yang baik dan juga waktu istirahat yang baik, sehingga semua hal ini dapat manageable, dapat kita atur sehingga tidak terjadi stres ini. Yang ke-11 adalah lack of awareness. Lack of awareness ini artinya adalah kurang kewaspadaan. Tentu, kurangnya kewaspadaan bisa terjadi karena ini, distraksi. Lagi kerja, orang panggil. Tiba-tiba tidak waspada, ada oli tumpah, tergelincir, jatuh. Kecelakaan kerja. Semisalkan, lack of awareness, kurangnya kewaspadaan. Karena apa? Karena fatigue, kelelahan, tidak fokus. Jadinya, tidak waspada, kecelakaan kerja pun bisa terjadi. Dan yang terakhir adalah norms. Norms ini bisa dikatakan rutinitas tanpa standar. Maksudnya rutinitas tanpa standar adalah sebagai berikut. Semisalkan kita sudah bekerja dalam industri perawatan pesawat udara, aircraft maintenance. Semisalkan jabatannya adalah aircraft maintenance technician. Kita bekerja selama 1 tahun, dan di tahun kedua kita mengerjakan hal yang sama, namun kita sudah tidak menggunakan standar. Standar ini maksudnya adalah membaca SOP-nya, membaca peraturannya harus bagaimana. Kenapa? Karena kita sudah melakukan rutinitas tersebut di tahun pertama. Jadi kita sudah merasa biasa dan sudah merasa paling tahu. Oh, nggak usah buka SOP lah, karena kan kerjaannya kayak gini. Nanti kan berikutnya kayak begini. Nah, itu adalah hal yang salah. Mau bagaimanapun kita bekerja dalam dunia penerbangan, harus SOP itu dibaca, mau itu dipakai, mau tidak dipakai, mau itu terjadi atau tidak terjadi, tetap semuanya harus berdasarkan SOP-nya, prosedurnya. Makanya kenapa ketika kita perhatikan, pramugari tetap memberitahu atau menginformasikan kepada penumpang sebelum terbang bagaimana menggunakan pelampung keselamatan. Bagaimana ketika terjadi kecelakaan, keluar dari pintu sebelah mana. Keluar dari pintu sebelah sini atau pintu sebelah sini, atau dari pintu depan, atau dari pintu belakang. Kenapa hal itu harus dilakukan? Agar keselamatan itu tetap terjaga, meskipun kecelakaan itu tidak terjadi. Hal itu tetap selalu diberikan kepada penumpang, meski pesawat tidak mengalami goncangan, tidak mengalami kecelakaan, dan sebagainya. Karena hal itu adalah standar yang harus diberikan kepada orang, agar semuanya bisa tahu SOP-nya bagaimana. Kemudian yang kedua tadi kita bahas adalah budaya aman. Budaya aman. Arti budaya sendiri itu kan perilaku. Perilaku dari apa? Perilaku entah itu individu atau kelompok yang memengaruhi apa? Kembali lagi memengaruhi kinerjanya. Nah, sedangkan safety culture atau budaya aman itu perilaku individu maupun kelompok yang memengaruhi kepentingan atau keselamatannya mereka. Jadi kembali lagi, kinerja ini akan memengaruhi keselamatannya. Nah, kemudian budaya-budaya aman ini harus sekali ada di dalam dunia penerbangan. Baik itu di perusahaan, di bandara, baik itu di perusahaan, di bandara, maupun di dalam pesawat. Ya tentu semua ini tujuannya adalah satu,
untuk keselamatan. Apabila dari individu sudah menerapkan budaya aman yang baik, maka temannya akan melihat, maka kamu akan menjadi cerminan baik, teladan bagi temanmu untuk melaksanakan budaya baik, budaya aman juga yang serupa. Ketika sudah 3 orang ini melaksanakan budaya baik, budaya aman, maka yang lain pun akan mengikutinya. Sehingga dalam suatu lingkungan akan ada budaya aman, budaya perusahaan, budaya kerja yang sehat dan juga aman. Dengan mengutamakan atau beracu pada keselamatan manusia maupun keselamatan alat. Kemudian yang ketiga, yang terakhir adalah human error atau kesalahan manusia. Jadi human error ini itu adalah tindakan dari manusia yang mengakibatkan rusaknya atau terjadi penyimpangan di mana? Di pesawat terbang atau pada pesawat terbang. Seperti yang tadi kita lihat di grafik yang ada di atas, grafik dari Federal Aviation Administration atau FAA, kita bisa lihat bahwa semakin berkembangnya zaman, hal yang paling utama, penyebab paling utama terjadinya kecelakaan pesawat itu adalah karena human causes atau kesalahan manusia. Jadi mesinnya semakin pintar, sedangkan manusia yang menggunakannya itu masih belum memiliki kapabilitas yang baik dalam memahami mesin tersebut. Makanya itu dia pentingnya tadi. Ada 2 poin. Yang pertama, ada training dan juga simulation. Training ini berfokus kepada apa? Kepada kognitifnya, kemampuan otak. Sedangkan simulation itu fungsinya adalah pada motoriknya atau badan atau anggota tubuh. Jadi ketika manusia sudah memahami kognitifnya, dilakukanlah praktika untuk memahami, untuk implementasikan apa sih yang dipelajari di sini, apa sih buktinya apa, apakah ini harus begini, apakah ini harus begitu, maka dilakukan simulasi untuk membuktikannya. Sehingga nanti pas sudah selesai, kita jadi tahu, oh iya, kalau misalkan terjadi depressurized cabin, berarti kita harus memerintahkan atau kita harus meminta kepada penumpang untuk menggunakan masker oksigen yang jatuh dari overhead. Kemudian apabila terjadi pendaratan darurat misalkan di air, maka penumpang harus apa? Harus menggunakan pelampung keselamatan dan kemudian berjalan ke arah pintu keluar terdekat untuk naik ke boat. Seperti demikian. Nah, istilah-istilah di human error ini ada apa aja? Ada misalkan slips atau lapses. Slips itu terjadi artinya itu adalah kita menyimpang. Misalkan perencanaan kita merencanakan untuk sampai di sini. F untuk finish. Tapi tidak, kita menyimpang. Kita ini ke sini, ke E. Salah. Harusnya kita ke F, kita ke E. Kemudian lapses. Lapses itu beda lagi. Kalau lapses itu artinya adalah kesalahannya karena dari internal kita. Kesalahan diri sendiri. Blackout atau istilahnya blackout. Nah, lapses ini tuh kebanyakan terjadinya karena tadi yang kita sudah tahu dari Dutchy Dozens ini. Yang bisa saja karena kelelahan, lack of assertiveness, lack of awareness, lack of knowledge, lack of resources atau pressure. Banyak sekali faktor-faktor di sini yang memang bisa dihubungkan dengan terjadinya lapses atau slips ini. Jadi, dua hal ini tuh terjadi karena dua hal ini tuh dapat diartikan berarti misalkan kita kegagalan dalam proses kita memperhatikan atau kita gagal dalam proses pemahaman
Atau kita juga gagal dalam proses apa? Mengingat. Nah, 3 hal ini itu penyebab utamanya itu pasti datang dari dirty dozens yang di atas. Kurangnya pengetahuan kognitif berarti kita gagal memahami. Fatigue atau stres, kita gagal mengingat. Lack of awareness, kurangnya kewaspadaan, kita berarti gagal memperhatikan. Jadi semua hal ini itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Bahkan masing-masing poin yang ada di dirty dozens ini pun bisa menjadi suatu mata rantai yang harus diputuskan. Karena kalau terjadi satu, maka yang lain bisa terjadi. Oleh karena itu, dalam dunia penerbangan penting sekali kita untuk memperhatikan 3 hal ini. Human factors, pentingnya usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi human factors tersebut, memahami 12 dirty dozens yang ada, dan penyebabnya dan akibatnya apa saja. Kemudian budaya aman dalam bekerja di perusahaan di dalam dunia penerbangan itu seperti apa, dan juga human error. Kenapa bisa terjadi error, dan juga hubungannya apa dengan dirty dozens. Demikian materi mengenai human factors pada kali ini. Sampai jumpa di video-video mengenai edukasi penerbangan dan juga dirgantara berikutnya. Sampai jumpa.